Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidal ayyam wasyuhur wa du'afa fihi alhasanati wal ujur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu hari dan bulan. Dia melipat gandakan di dalamnya kebaikan dan balasan. Semoga Allah berkenan melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang mengikuti jejak beliau dengan baik hingga hari kebangkitan nanti. Amma ba'du. Pemirsa UGD TV yang berbahagia rahimakumullah. Banyak literasi yang menyatakan bahwa definisi puasa adalah al-imsak, yang berarti menahan. Dalam ilmu fikih, al-imsak dimaknai sebagai menahan makan dan minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bahkan al-imsak memiliki arti lebih dalam lagi, yakni menahan dari setiap hal yang membuat seorang hamba lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah momentum penjernihan jiwa, penyucian batin, dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Pemirsa UGD TV yang berbahagia rahimakumullah, kata kunci dalam berpuasa adalah menahan atau mengendalikan. Puasa adalah madrasah bagi tiap individu untuk tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga mengendalikan diri dari segenap perilaku yang mubazir, keinginan-keinginan yang tidak penting, serta akhlak-akhlak tercela semacam tamak, angkuh, pamer, bohong, bangga diri, berfoya-foya, atau meremehkan orang lain. Ibadah puasa di bulan Ramadan ini merupakan wahana pendidikan rohani agar kita piawai menahan diri dari godaan dan juga kuasa nafsu jasmania dalam berbagai bentuknya. Lalu pertanyaannya adalah, sejauh mana kualitas kita dalam ikhtiar menahan atau al-imsak itu? Kenyataan yang sering kita jumpai para pemirsa rahimakumullah, hadirnya bulan puasa Ramadan selalu berbanding lurus dengan tingkat konsumsi di berbagai bidang. Di bulan Ramadan persediaan makanan cenderung bertambah ketimbang di hari-hari biasa. Barang-barang dagangan pun kian laris dan pusat-pusat perbelanjaan semakin ramai diserbu orang. Selain bidang makanan dan minuman, peningkatan konsumsi juga terjadi pada kebutuhan sandang seperti baju koko, busana muslimah, warung mukena, peci, dan lain sebagainya. Tradisi lebaran yang seolah mewajibkan warga Indonesia untuk tampil serba baru membuat kebutuhan belanja mereka berlipat ganda. Belum lagi budaya mudik yang mensyaratkan pelakunya untuk memiliki kekayaan lebih, baik untuk kebutuhan transportasi maupun saat di kampung halaman. Jamaah UGD TV rahimakumullah, tak ada masalah apabila yang diikhtiarkan memang benar-benar merupakan kebutuhan.
yang sangat tidak dianjurkan adalah kita serius membelanjakan sesuatu yang sebatas keinginan. Disinilah kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pengeluaran yang hanya didasarkan pada nafsu, gengsi atau pamer tak layak disebut kebutuhan. Puasa menjadi sarana penempaan seseorang hamba agar istiqomah bertahan di jalur kesederhanaan sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Puasa melatih manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bukan semata keinginan-keinginan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah. Dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 150 sampai 152 Allah juga sudah mengingatkan, fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral muslimin wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Bertakwa dan taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menaati perintah orang-orang yang suka berlebih-lebihan, yaitu orang-orang yang sering melakukan kerusakan tanpa mau memperbaikinya. Pemirsa UGD TV yang berbahagia rahimakumullah. Pesan jangan berlebih-lebihan pada ayat ini menjadi standar atau syarat setelah Allah mempersilahkan anak cucu Adam untuk berbusana dan memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Ramadan yang seyogianya mendidik kesederhanaan dan mampu menekan pengeluaran karena berpuasa malah justru memboroskan uang. Bahkan tak jarang acara buka bersama yang sering dilakukan di bulan Ramadan justru mengeluarkan biaya yang sangat besar. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa bulan Ramadan memberikan wahana pembelajaran sebagaimana manusia bisa menjalani hidup dengan prinsip kesederhanaan. Hidup sederhana bukan berarti hidup yang serba susah dan penuh penderitaan. Hidup sederhana adalah hidup yang cerdas, di mana seseorang mampu memilih dan memilah mana keinginan dan mana kebutuhan hidupnya. Sebab tidak semua keinginan sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua yang kita inginkan akan memberikan manfaat. Oleh karena itu, hidup sederhana adalah hidup mengikuti pola yang jelas dan proporsional. Sederhana adalah kata sifat yang bermakna bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Orang yang hidup sederhana adalah orang yang hidup dengan bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ketika kekurangan, orang yang sederhana tidak akan menghalalkan segala cara, termasuk menyusahkan dirinya untuk meroleh harta agar dihormati oleh orang lain. Begitu pula ketika mempunyai harta berlebih, orang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan, menumpuk hartanya di rumah sendiri. Pemirsa UGD TV rahimakumullah, hal ini tentu sangat sesuai dengan sikap Rasulullah SAW yang selalu mengajarkan kesederhanaan. Beberapa prinsip kesederhanaan dari amalan berpuasa antara lain yang pertama, kesederhanaan ketika menahan lapar dan dahaga. Hal ini tentunya melatih seseorang untuk tidak rakus dan juga tidak tamak dalam makanan dan minuman. Yang kedua, kesederhanaan seorang muslim yang diajarkan untuk makan dan minum dengan secukupnya. Di saat berbuka, volume makanan ataupun minuman yang masuk dalam tubuh kita harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita juga. Disinilah kita dilatih untuk proporsional.
melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak lebih dan juga tentunya tidak kurang. Yang ketiga, berpuasa mengajarkan seseorang muslim meningkatkan kepedulian terhadap orang lain, khususnya adalah golongan yang mampu membantu golongan orang yang kurang mampu, sehingga akan mewujudkan jiwa atau sikap keikhlasan. Makna kesederhanaan di bulan Ramadan dapat diwujudkan dengan bersedekah. Hal ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan bermewah-mewah saat berbuka puasa. Salah satunya dengan tidak berpuasa berlebihan. Selain itu, kesederhanaan dalam berpuasa juga dapat dilakukan dengan menahan nafsu untuk tidak terlalu konsumtif, melainkan bisa menggantinya dengan bersedekah kepada yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi amal baik di bulan suci Ramadan. Rasulullah menjadi teladan yang mulia, teladan yang memperlihatkan sikap sederhana. Beliau orang yang kaya, orang yang terpandang di masyarakat Arab kala itu, tapi beliau sama sekali tidak berobsesi dan tidak berkeinginan untuk memamerkan kedudukannya. Rumah beliau sangat sederhana, alas tidur pun hanya pelepah daun kurma. Bahkan setelah bangun tidur, pipi beliau membekas, ada bekas dari pelepah kurma tersebut. Sikap hidup Rasulullah yang sederhana ini pula lah yang dibudayakan oleh para khalifah, oleh para sahabat sepeninggal Nabi SAW. Menahan makan dan minum pada siang hari di bulan suci Ramadan yang sudah kita lakukan, yang kita latih, kemudian kita menjadi sosok seorang yang bisa berpuasa dengan kesederhanaan, maka kita akan mampu menjadi orang-orang yang bisa bergaul di masyarakat, bergaul dengan semua kalangan. Karena sikap sederhana kita, interaksi inilah yang pada akhirnya akan mengantarkan pada tercapainya keseimbangan dalam kehidupan sosial kita. Jika keseimbangan ini terjadi, maka besar kemungkinan problem-problem yang sedang kita hadapi akan dengan mudah terselesaikan. Inilah doa kita, jamaah UKID TV rahimakumullah. Doa kita agar kita bisa menuntaskan puasa dengan sikap sederhana dan kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki solusi dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang atau kaum kafir. Ali Imran ayat 147. Demikian jamaah UKID TV rahimakumullah. Semoga pesan atau tausiah singkat dari saya ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Kalau ada yang benar tentunya ini berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hari Jumat banyakin sedekah. Tidak lupa bersih-bersih. Semoga nasihat ini membawa berkah dan cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.